Pemirsa, mengapa mal tempat yang ramai ini bisa menjadi sasaran atau lokasi penculikan? Saat ini saya akan membahasnya dengan Komisioner KPAI Bu Retno Listiarti. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Ini kalau kita melihat kasus penculikan di tempat yang ramai sebenarnya bukan pertama kali ini terjadi. Ya, tapi kenapa mal menjadi tempat yang potensial untuk kasus penculikan? Ya, karena sekarang orang tua sekarang itu kan kalau membawa anak pergi di akhir pekan biasanya di mall misalnya ya. Nah kemudian biasanya anaknya lebih dari satu. Nah kadang-kadang melihat barang-barang atau ada sesuatu yang menjadi perhatian si orang tua, akhirnya anak kan suka berkeliaran dalam arti jalan gitu ya, dan dia suka lupa posisi orang tuanya di mana gitu, mengikuti sesuatu yang dia ingin tahu. Nah akibatnya sering terpisah. Nah pada posisi inilah kemudian para penculik itu mengambil kesempatan tadi. Dan kerap kali kan gini, kita melihat anak di mall, dia pun menangis gitu dan ditenangkan orang tuanya. Jadi ketika anak ini punya diculik menangis, kan dikira juga itu anaknya gitu ya. Jadi memang seperti itu. Betul, karena tidak saling kenal satu dengan yang lain ya. Dan pemirsa nanti juga bisa bergabung melalui sambungan telepon interaktif. Nomornya ada di layar kaca Anda 02151551111. Ini kalau kita menengok ke belakang, kasus penculikan di tempat ramai pusat perbelanjaan sebelumnya dibius agar dibuat pingsan. Tapi yang kemarin terjadi di TC Kuningan hari Senin lalu, ini anaknya tidak dilukai, tidak dibuat pingsan. Jadi berteriak, anaknya tidak bisa mau berteriak ya. Untungnya anaknya tipe yang begitu. Kan ada anak yang sebenarnya dia takut, tapi dia hanya bisa menangis sesenggukan, tidak bisa meminta tolong, tidak bisa berteriak. Anak ini cukup baik ya, dan memang kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hati-hati terhadap orang asing. Jadi ketika ada orang asing, itu dari kecil harus kita ajarkan. Jadi ketika ada orang asing mengambil paksa, istilahnya memaksa dia ikut, maka dia diajarkan saja sama kita untuk berteriak, mengatakan bahwa ini bukan papahnya gitu, atau bukan mamanya, minta tolong. Itu hal yang harusnya dididik dan diajarkan kepada anak, sehingga dia juga bisa melindungi dirinya ya, seperti kasus anak ini. Oke, ini adalah tips yang diberikan Bu Retno, mengedukasi anak untuk tidak ikut dengan orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal atau orang asing gitu ya bagi dia. Ini kalau kita lihat yang kasus terakhir, usia anaknya 3 tahun, mungkin memang sudah bisa berkomunikasi walaupun tidak terlalu lancar. Kalau berteriak juga mungkin tidak terlalu keras ya, agak-agak rewel gitu. Sebenarnya yang sangat potensial menjadi sasaran penculikan, anak-anak usia berapa Bu Retno? Rata-rata sih memang balita ya, pokok 1-5 tahun itu memang menjadi sasaran. Dan bayi kan juga banyak ya, dan kalau bayi malah dia tidak bisa berbicara. Dan kalau bayi nangis ditenangkan kan juga udah hal yang biasa. Nah ini yang memang mengerikan adalah ketika anak itu tidak teriak, kemudian dia tidak menangis juga, atau yang belum bisa bicara. Nah ini yang kemudian kita khawatirkan dalam kondisi begitu dan lengah orang tuanya, maka dia bisa hilang. Nah untuk kasus anak ini yang umur 3 tahun, dia sudah bisa berbicara dan nampaknya dia sadar bahaya ya, sehingga kemudian dia kan sempat berteriak, sehingga si ibu mendengar suara anak itu dan mengejar. Nah ini yang memang penting ya, artinya kepekaan tadi orang sekitar menjadi penting juga harusnya. Baik, Bu Retno, kita angkat telepon dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Kaharudin, Tanjung Balai Karimun, Riau Kepri. Oke, Pak Kahar, silahkan pertanyaannya. Oh ya, terima kasih. Pak Kaharudin, silahkan. Aduh, terima kasih banyak lah gitu. Saya sangat sedih sekali ya melihat siaran ini tadi, kejadian rekam CCTV. Cuma satu masukan aja ya. Memang CCTV itu sangat membantu Ibu, Mbak. Iya. Sangat membantu sekali. Cuma mohon disarankan aja lah, mana pengusaha-pengusaha itu diwajibkan aja lah untuk menggunakan CCTV. Karena itu sangat membantu untuk pihak petugas. Kami di Riau aja melihat kejadian ini, aduh ngeri sekali. Oke. Ya, soalnya di Tanjung Balai Karimun ini kan modus-modus yang seperti itu kan jarang terjadi. Cuma yang sering terjadi ini mereka modusnya seperti pemulung,
ada yang menawarkan barang-barang. Oke. Ketika kita nggak ada di rumah, mereka itu tahu kita nggak ada di rumah, tapi ya sengaja memberi salam, assalamualaikum, tapi matanya ngelirik-ngelirik itu yang kita ngeri itu. Baik, terima kasih Pak Kaharudin. Kami menangkap maksud pertanyaannya. Sebenarnya kalau yang modus sebagai pemulung atau tamu itu di rumah ya, kayaknya di sekitar rumah ya. Di sekitar rumah. Itu yang banyak justru memang di sekitar rumah ya, atau anak pulang sekolah. Itu bukan modus baru ya? Itu bukan modus baru, dan rata-rata memang pulang sekolah itu menjadi incarannya di depan sekolah. Nah, ini yang memang penting sekali adalah tadi ya, kepekaan dari tiap orang. Jadi anak yang kita harus lihat antara ketakutan dengan anak itu menangis biasa, merengek, itu kan sebenarnya terjadi perbedaannya gitu. Nah, ini mungkin perlu ya, ketika anak ini kok memberontak, menangis, andaikan dia tidak bisa mengatakan apa-apa gitu, dan kita harus curiga ini orang tuanya atau bukan gitu. Itu memang penting, gak ada salahnya kita memberhentikan atau kita melapor atau mencegah itu, meskipun sebenarnya ya siapa tahu juga ternyata orang tuanya ya bisa saja, tetapi beberapa kasus memang itu penculikannya dilakukan oleh keluarga sendiri juga banyak. Oke, nanti gitu. kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, polisi ini masih memburu terduga pelaku percobaan penculikan anak di ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Bagaimana perkembangan pencarian pelaku? Nanti kita akan kembali dengan laporan langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, kembali di Ada Berita Petang. Bu Retno tadi sempat disinggung pentingnya pemasangan CCTV di tempat perbelanjaan. Ini memang sudah ada, tapi apakah jumlahnya cukup, di setiap sudut ada? Nah, itu ya. Terus yang selain mungkin secara jumlah, juga secara kualitas. Jangan-jangan ada yang rusak, mungkin secara berkala ini memang harus dicek. Dan CCTV itu kan batas perekaman 7 hari ya. Walau sekarang mulai ada CCTV yang bagus yang bisa selama 1 bulan. Nah, memang CCTV ini penting tidak hanya di mal-mal ya. Saya rasa di tempat-tempat tertentu, di tempat umum, di mana terutama di sekolah ya. Karena banyak kasus penculikan itu justru setelah pulang sekolah. Di lingkungan sekolah. Itu juga penting, dan banyak warga sekarang juga kan banyak memasang CCTV di jalan. Itu juga sangat membantu ya. Karena beberapa kasus itu misalnya pencurian, penculikan itu terungkap karena CCTV warga. Jadi memang CCTV ini penting. Apalagi kita melihat tadi ya, pelaku itu kan nampak tenang sekali ya, tidak panik itu ya. Jadi nampaknya memang sudah profesional ya. Ini yang memang mesti tentu kita harus waspada. Jadi orang yang penampilannya rapi, yang kemudian lagaknya tenang, ternyata masih patut juga dicurigai ya. Jadi memang kita mesti hati-hati. Kalau tidak salah si ibu ini sempat bertanya ya sama kios di sebelahnya, karena dia kan menjual sesuatu ya di situ sambil ngomong anak. Jadi memang ini seorang ibu yang kemudian punya pekerjaan, tetapi dia juga harus menjaga 2 anaknya gitu. Ini memang kan tentu berat ya. Ini kan kewaspadaan ini perlu ditingkatkan. Dan saya yakin anak ini pun dikenal oleh kios-kios samping kiri, samping kanan teman-temannya ya. Jadi memang harusnya memang semua juga membantu melihat itu. Tapi kalau kondisi malnya ramai, memang mau tidak mau kadang luput, apalagi semua orang sibuk melayani pembeli, ya akan sulit ya. Ya, Bu Retno, kita ke informasi terbaru terkait perkembangan kasus ini. Pemirsa, polisi masih memburu pelaku percobaan penculikan anak di ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu bagaimana perkembangan pencarian pelaku? Saat ini telah ada Safinas Nahyar di Polres Metro Jakarta Selatan. Safinas. Pemirsa, penculikan anak kembali bergentayangan, dan pemirsa, walaupun anak berada di dekat orang tuanya ataupun di sekitar kita, bukan berarti anak tersebut dalam kondisi aman. Seperti yang baru saja terjadi beberapa hari lalu, maksud saya di ITC Kuningan, terjadi upaya penculikan yang melibatkan seorang anak kecil. Namun untuk kronologis dan kejelasan dari kejadian tersebut, sekarang bersama saya sudah ada Bapak Kambes Pol Mardias Kusin. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Ya, selamat malam Bapak. Bisa dijelaskan bagaimana kejadian penculikan anak yang terjadi di ITC Kuningan beberapa hari lalu? Baik, jadi penculikan anak ini terjadi pada hari Senin kemarin sekitar pukul 1 siang, tepatnya di ITC Kuningan, Ambasador lantai 3 di Blok B1. Saat itu orang tua korban, seorang ibu-ibu, masuk ke kamar mandi, kemudian anaknya ini ditaruh di luar kamar mandi. Tidak beberapa lama ternyata si ibu ini mendengarkan ada suara teriakan. Yang dia curigai ini adalah suara teriakan dari anaknya yang menyebutkan tidak mau itu, nggak mau.
Sehingga ibu ini curiga, dia langsung keluar dari kamar mandi, mengejar dan terlihat anaknya sudah tidak ada di tempat. Kemudian dia berlari dan melihat seorang laki-laki yang menggendong anak. Kemudian akhirnya dia teriakin, si pelaku meninggalkan anak itu dan melarikan diri. Lalu bagaimana proses penyidikan terhadap penculik tersebut dan apakah benar bahwa penculik tersebut merupakan pegawai dari ITC Kuningan? Jadi kemarin hari Selasa, ibu korban membuat laporan di Polres Setiabudi. Kemudian kami juga men-share informasi nomor hotline yang tadi malam juga cukup banyak informasi dari masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang memberikan ciri-ciri, kemudian ada juga yang menyampaikan diperkirakan adalah identitasnya si A. Ini juga banyak dan dari kemarin itu anggota sudah melakukan penyelidikan dan akhirnya sore tadi si pelaku menyerahkan diri ke Polsek Setiabudi. Dan hasil keterangan sementara, ini baru masih diperiksa malam ini, dia mengatakan bahwasanya pelaku hanya senang dengan anak kecil. Itu adalah alasan sementara. Tapi alasan-alasan lain yang tentunya akan kita lakukan pendalaman. Jadi pelaku memang menyerahkan diri ya Pak ya? Menyerahkan diri tadi sore. Lalu kira-kira saran apa yang bisa diberikan kepada orang tua yang ada di rumah sebagai langkah pertama dalam menyelamatkan anak mereka dalam kondisi seperti ini? Ya tentunya sebagai orang tua kita tidak boleh teledor menitipkan atau meninggalkan atau tidak mengawasi si anaknya, terutama yang masih di bawah umur 5 tahun. Korban ini kan berumur 5 tahun dan 3 tahun. Sehingga tentunya sepatutnya kita sebagai orang tua ini kita bisa mengawasi dengan jarak pandang yang bisa kita jangkau atau mungkin kita titipkan dengan orang yang kenal. Sehingga tidak seperti kemarin dia hanya meletakkan anaknya itu di luar kamar mandi dan si ibu masuk kamar mandi. Ya. Jadi hal ini juga memang bisa terjadi karena adanya kelalaian dari orang tua itu sendiri ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak atas wawancaranya hari ini. Ya pemirsa, dengan adanya peristiwa seperti ini bukan bermaksud untuk menakuti, tapi agar pemirsa di rumah bisa lebih waspada karena kejahatan bisa terjadi di mana saja, tidak mengenal waktu dan lokasi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Ayu di studio. Ya, terima kasih Safina, selamat bertugas kembali. Bu Retno tadi dikatakan ini sudah menyerahkan diri dan mengaku hanya suka pada anak kecil. Kalau biasanya modus-modus pelaku penculikan ini bermacam-macam, tapi kebanyakan karena apa Bu Retno? Banyak sih ya. Ada sebenarnya trafficking ya, memang anak itu dijual, tapi bisa dijual dalam arti kata memang dia diperdagangkan gitu ya. Kemudian yang kedua juga ada beberapa kan kasus pedofil ya, memang dia punya kelainan seks yang kemudian menyukai anak-anak. Nah ini yang memang mesti diwaspadai ya. Kalau pelaku sendiri memang kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu akan terancam pasal 83. Andai kan polisi, tentu polisi kan tidak akan main percaya aja kalau dianggap suka pada anak-anak ya. Nah itu bisa saja sih terkena pasal 83, tapi dia bisa dikenakan berlapis sebenarnya KUHP soal pencurian di pasal 330. Nah kalau untuk pasal terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena ini anak-anak yang dia culik, itu memang bisa kena 7 tahun penjara. Tapi ini kan percobaan penculikan ya, kategorinya itu. Nah tapi memang maksimalnya juga 7 tahun. Tetapi belajar dari peristiwa ini nampaknya memang harus hati-hati. Memang ada kelalaian meskipun si ibu ini merasa itu kan lingkungan kerjanya yang familiar. Tapi memang betul polisi katakan kalau sefamiliarnya apapun sebaiknya anak-anak itu karena masih di bawah usia 5 tahun tadi lebih baik memang dititipkan kepada orang yang dikenal. Misalnya kan dia pasti kenal kiri kanan kios. Tolong titip saya ke toilet, karena di toilet kan bisa antri kalau di mall ya. Itu akan punya waktu panjang. Terus di dalam dia juga bisa saja cukup lama gitu. Jadi ini bahaya karena hitungannya detik kan pencurian itu. Jadi penting betul polisi katakan tadi memang jangan sampai orang tua ada unsur kelalaian dalam hal ini ya. Artinya memang harus diawasi lebih baik lagi. Betul. Ini idealnya si ibu kan ada 2 anak yang harus diawasi dari kasus yang terakhir ini. Selain itu juga bekerja di tempat tersebut. Ya. Apa ini kurang ideal? Betul, konsentrasinya kan banyak ya. Walau ini super banget si ibu ya. Tapi memang betul ketika meninggalkan anak itu berdua, ya apalagi anak itu kan bisa berlari ke kiri ke kanan gitu ya tanpa pengawasan yang bersangkutan, maka sebaiknya betul kalau kondisi seperti itu ya dititipkan. Dan ke depan mungkin ibu ini harus lebih awas lagi dalam arti kata juga dititipkannya itu ke orang yang juga jangan sibuk. Orang itu juga sibuk. Ya akhirnya lalai juga ya, apalagi bukan anaknya gitu. Baik, terima kasih Bu Retno. Yang pasti kewaspadaan orang tua ini diperlukan untuk menjaga anaknya walaupun di tempat umum sekalipun.